Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi, ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Kalau nanti aku masak, nanti badanku ini bau tungku. Aku kan baru saja mandi. Lalu, kalau misalnya aku disuruh mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku ini bisa hitam kayak ibu. Ih, gak mau, Bu. di ladang ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil memijit kakinya yang sakit. Dia berdoa dalam hati, Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Darmi kan udah bilang, Bu, Darmi tuh gak mau. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kan nanti kulit Darmi kan ini bisa kotor, Bu. Apalagi pasar kan becek, Bu. Aduh, Bu, Darmi gak bisa bayangin. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi yang putih bersih ini jadi ikutan kotor. Gak mau, Bu. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedak Darmi habisnya tahun baru kita, Bu. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Iya deh. Besok Darmi ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya. Ibu belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah deh, pokoknya ibu belakangku saja. Akhirnya Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan menyapa. Hei Darmi, kamu kemana? Aku mau ke pasar. Oh, itu siapa? Ibumu ya? Dia. Dia bukan ibuku, dia tuh pembantuku. Oh, pembantu. Iya, ya udah ya, aku duluan. Betapa sedihnya ibu Darmi mendengar
namun hanya ia tahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya ke pasar. Pasar ramai sekali ya. Iya, soalnya tadi ibu-ibu banyak sekali yang beli di pasar. Habis ini kita kemana lagi? Aku aja, Pok. Ayo. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi mau kemana? Mau ke pasar. Tumben Darmi mau ke pasar. Ngomong-ngomong, itu idola kamu siapa? Apakah ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, yaudah aku dulu ya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga, dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu mau ke pasar. Iya, aku ingin beli sesuatu. Wah, kamu tambah cantik aja. Bagi dong tips merawat diri. Kamu bisa aja. Ya, kamu cantik seperti ya. Kamu harus berhati dan jangan lupa ada juga ya. Seperti itulah. Jangan di belakang kamu seperti itu. Iya, bukan dia bukan ibu, dia pembantu. Setelah bertemu dengan temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan perjalanannya ke pasar. Sampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Pak, saya ingin mencari produk yang lebih baik dan mahal. Darmi, jangan beli yang terlalu mahal. Itu tidak benar. Udah, ibu diam aja. Sana, gak usah dekat-dekat Darmi. Bukan, Pak. Itu bukan ibu saya. Itu pembantu saya. Oh, pembantunya. Iya, Pak. Pembantu saya. Ya udah deh, Pak. Kita yakin aja ya. Ini ya, Pak. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ini gimana sih? Darmi kan mau tas terbaru tadi. Masa ibu menolak membelikan sih? Ih, sudah terlalu banyak. Kalau yang sudah kamu beli, nak, uang ibu sudah tidak cukup lagi. Alah. Kalau Darmi mau, ibu harus membelikan dong. Ya usah terlalu habis. Lalu, Bu, tadi pas berangkat, Darmi kan sudah bilang, ibu tuh gak usah dekat-dekat Darmi. Darmi tuh malu. Masa iya Darmi punya ibu kayak gini? Boleh kita, keterlaluan. Lalu, ibu tuh tidak dengan penampilan ibu yang kayak gini. Darmi tuh macam pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Agar kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Ibu, Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, Darmi tiba-tiba menjerit kesakitan. ibu. Ibu, nak. Sedikit demi sedikit, Darmi berubah menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintis sambil menangis minta ampun kepada ibunya. Sayangnya, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaga hingga dewasa. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetap merupakan orang tua yang harus dihormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di jalan hidup.